Beginilah bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, Bapak Ibu Saudara semua membaca. Karena kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan pendapatan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit lagi waktu, maka Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mundurkan diri, maka aku tidak benar kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudaraku yang terkasih, bahwa dunia ini sekarang lagi panas-panasnya. Dunia ini sekarang lagi kacau. Tidak bisa diprediksi. Kepala bikin pusing. Sekarang bahan pangan itu cepat naik. Bahan-bahan keluarga itu cepat naik. Biaya pendidikan cepat naik. Biaya untuk kendaraan cepat naik. Dan sekarang ada begitu banyak orang yang stres tentang kehidupan. Belum lagi anak-anak Tuhan dituntut untuk teguh, untuk kuat, untuk setia. Dan ini menjadi suatu fakta yang kita bisa lihat hari ke hari. Bagaimana anak-anak Tuhan diarahkan untuk selalu bersukacita, untuk selalu berpikir positif, untuk banyak melihat tentang kondisi manusia yang saat ini. Begitu banyak masalah. Komitmen di mana-mana kita lihat banyak bermasalah. Kalau kita melihat di daerah Bandung, pernikahan begitu banyak bermasalah. Tentang pacaran begitu banyak bermasalah. Komitmen pelayanan begitu banyak masalah. Dan tidak jarang banyak orang yang begitu melihat komitmen itu seperti es batu. Biasa begitu cepat nampak bentuknya, tiba-tiba semangatnya itu cair dan tidak lagi ada bentuk sama sekali. Biasa orang itu semangat untuk ibadah, semangat untuk doa, semangat ke gereja, tetapi hatinya udah menjadi kosong. Tetapi apakah hal ini sudah menjadi yang tidak pernah kita ketahui atau tidak pernah kita dengar sebelumnya? Sebenarnya Yesus menjelaskan hal ini, kisah ini dalam Matius 24 ayat yang ke-10. Dan ini bukan di luar kendali daripada Allah. Allah sudah mengingatkannya. Sebelum dia naik ke sorga, dia bilang ada begitu banyak orang yang akan menyerahkan dirinya kepada dunia. Dan begitu banyak kedurhakaan, ada begitu banyak kasih orang menjadi dingin. Dan ini menjadi satu fakta dan begitu sulitnya orang untuk bisa berpikir tenang hari-hari ini. Untuk orang begitu serius, betul-betul dekat sama Tuhan, sulit saat ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita betul-betul berjaga-jaga dan mengetahui bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan bagi kita melalui kitab Ibrani ini? Yang pertama adalah jangan lepaskan Yesus. Kita itu sekarang ada di zaman yang serba bisa memilih. Kita bisa memilih pasangan dengan gampang, kita bisa memilih tempat makan yang mudah, kita bisa memilih barang dengan mudah di TikTok, di mana online. Tetapi ketika saudara memilih dengan gampang, ini juga dihubungkan ketika hubungan dengan Yesus. Orang gampang untuk melepaskan kepercayaan kepada Yesus. Orang mengaitkan untuk dengan mudah memilih ini dan itu dikaitkan dengan hubungannya pada Yesus. Dia mudah untuk meninggalin doanya, dia mudah meninggalin puji-pujian kepada Yesus, dia mudah meninggalkan semua akses khusus yang diberikan oleh Yesus kepada dia. Saudara, ada suatu peneguhan firman Tuhan tentang akses khusus ini. Bahwa dikatakan di sana bahwa kita sudah percaya dalam Ibrani 10 ayat 35. Percaya ini adalah akses khusus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dulu dalam Imamat pasal 16, akses khusus untuk masuk ke ruang maha kudus Allah adalah orang-orang imam-imam yang sudah terpilih, imam-imam yang sudah dikuduskan, imam-imam tanpa coreng, tanpa satu salah apapun. Dan itu yang masuk ke dalam
ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus sudah menebus kita, sudah membangun akses itu supaya kita dekat dengan Allah dengan darahnya. Itu sebabnya percaya itu adalah satu harta yang berharga. Percaya itu adalah satu akses khusus untuk kita masuk di dalam rencana Allah, untuk kita bisa ngomong, bicara, dengar, dan komunikasi dengan Allah secara khusus. Dan di sini ada begitu banyak orang yang nggak mengetahui bahwa darah Yesus itu sudah memberikan akses khusus kepada kita. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Musa berjumpa dengan Allah di semak belukar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berjumpa dengan Allah karena dia penuh dosa. Dan imam-imam ketika ingin berjumpa dan masuk ke ruang kudus, bahkan ke ruang Maha Kudus, itu tidak mudah sebab mereka tahu mereka berdosa, mereka tahu mereka punya banyak celah. Tetapi Yesus sudah memberikan akses khusus dan terbuka bagi kita sehingga setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk melihat hadirat Allah, melihat anugerah Allah yang dulu hanya dirasakan oleh satu imam dalam begitu banyak imam, dan itu masuk ke ruang Maha Kudus, dan itu yang bisa melihat tentang hadirat Allah. Tetapi Yesus sudah memberikan itu kepada setiap kita. Percaya itulah yang harus kita pegang, sebab itu adalah harta rohani yang besar, itu adalah anugerah yang besar, dan itu adalah akses satu-satunya untuk kita bisa masuk ke dalam kebaikan, keajaiban Tuhan yang besar bagi kita. Itu sebabnya kita harus menjaga akses khusus ini, paket khusus yang diberikan Allah ini kepada kita. Dan ini tidak bisa kita beli, dan ini telah dikerjakan Kristus bagi kita untuk supaya kita bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin Allah bisa tunjukkan tetapi kita rasakan. Tetapi melalui darah Kristus Allah menunjukkan segala keajaiban dan kemuliaannya, dan kita bisa melihat dan merasakannya. Kalau saudara bisa melihat tentang perempuan 12 tahun pendarahan, dia tahu bahwa ketika dia melihat Yesus, tidak ada yang bisa untuk mendekatkan dia, tidak ada yang bisa melayakkan ukuran satu apapun yang bisa melayakkan dia sebagai perempuan yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya dia berkata, dengan jumbai, aku memegang jumbai jubahnya pun aku pasti akan sembuh. Dan di sini saudaraku, Yesus dalam parisia ini, dia memberikan akses khusus ke dalam kehadiran Allah. Tetapi saudara, ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang seakan-akan bisa dicampakkan. Ada satu kata yang begitu kuat di situ dari penulis Ibrani, dia bilang, apobalete, jangan mencampakkan imanmu. Ketika Allah sudah membangun satu akses khusus sama kita, dia berikan kita harta rohani, dia berikan kita anugerah yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita capai dengan perbuatan sehebat apapun, dan Allah sudah memberikan itu kepada kita. Tetapi penulis Ibrani berkata, jangan sampai kamu memiliki suatu maksud hati, suatu kenekatan, seakan-akan kamu bisa mencampakkan, melepaskan, menyingkirkan kepercayaan anugerah Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, sehingga kau tidak memiliki keberanian untuk berkata, aku anak Yesus, aku anak Tuhan, aku diselamatkan oleh Yesus. Dia yang merubah aku, dia yang meneguhkan aku, dia yang merubah banyak kehidupanku, bahkan keluargaku, bahkan diriku, bahkan finansialku. Ada begitu banyak orang yang tidak mau mengaku, dan penulis Ibrani bilang, kamu jangan menjadi orang yang seperti itu. Jangan perlakukan kepercayaanmu kepada Yesus seperti barang yang tidak berguna, seperti barang yang sudah tidak laku. Jangan kau perlakukan darah Yesus seperti harga yang sia-sia dan tidak berguna. Ibrani pasal yang
ke-10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melemparkan keberanianmu yang membawa upah besar, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam banyak pergumulan ini, kadang kita ingin menyerah untuk mengikuti Yesus. Kadang kita ingin bilang, Tuhan, aku berhenti. Dan kita bilang, aku tidak mau lagi ada tanggung jawab kepada Engkau. Tetapi kita, saudara, mau sampai tidur gak tidur, mati mau mati, untuk meneruskan tanggung jawab saudara terhadap rumah saudara, pekerjaan saudara, kredit saudara, atau barang-barang dunia yang saudara tidak bawa sekalipun di dunia ini. Itu sebabnya penulis Ibrani bilang, jangan kau seperti itu, jangan kau campakkan anugerah itu, dan kau ingin habiskan semua apa yang kau telah terima dari Allah untuk menanggung jawabi apa yang ada di dunia ini yang tidak kamu bawa sama sekali. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk tidak bekerja, untuk tidak melakukan apa yang bisa kita kumpulkan dari berkat-Nya. Tetapi Allah tidak ingin kita menjadi orang yang mencampakkan kepercayaan kita dalam hal tanggung jawab, dalam hal komitmen, dalam hal kesetiaan, dalam hal kebaikan. Dan kita menganggap itu bukan tugasku lagi Tuhan, tetapi ini sekarang tugasku mengumpulkan harta di dunia ini. Dan kita berpikir ketika harta di dunia begitu banyak dan pencapaian dunia begitu besar, kita menganggap itulah nilai dari berkat Tuhan, itulah nilai daripada keberhasilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah berkata, tidak anakku. Kita tidak bisa mencampakkan semua tanggung jawab itu dan berkata, aku tidak mau urusan ini dulu, aku mau urusan dunia dulu. Aku tidak mau berurusan dengan darah Kristus, sesuatu yang Yesus ingin tanggung jawabkan kepadaku. Aku sedang mengurus, aku belum makan, aku belum beli ini, aku belum beli itu, aku belum ini, aku belum itu. Saudara, nasihat ini menjadi sesuatu yang sangat serius bagi kita. Allah pernah menasihati jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kamu begitu panas, tetapi kadang kau begitu dingin. Kau tidak betul-betul panas, tidak betul-betul dingin. Kamu menjadi orang yang suam kuku. Saudara, bahwa kita harus memegang apa yang pernah dan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kecil banyak, ngerti gak ngerti, ataupun kita menjadi orang yang punya kasih yang besar, dan kita berkata, Tuhan, apa yang sudah aku percayakan kepadaku, itu menjadi sesuatu yang mutlak harus aku selesaikan. Terkadang saudara, kita menjadi orang yang meminta, memimpi kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menambahkan, kita tidak mau menjadi tentang apa yang Dia berikan kepada kita menjadi suatu berkat, tetapi justru menjadi satu beban tanggung jawab tentang keimanan kepada Kristus, dan kita menjadikan berkat itu yang betul-betul menjadi satu berkat. Saudaraku yang terkasih, penulis Ibrani bilang, jangan kau campakkan prinsip-prinsip seperti itu. Jangan kita memiliki prinsip yang seperti itu, sebab dia katakan ada upah yang besar menantimu. Ada begitu banyak orang yang tidak memahami tentang upah ini, saudara. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, sekalipun ini kecil, saya memang berdoa sama Tuhan supaya kita beli TV yang agak lebih besar, supaya kita bisa nampak semua. Saudara, ada 9 upah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang terus memegang kesetiaannya, kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan dalam Matius 5 ayat 19 sampai 21, Lukas 22 33 sampai 34, dikatakan ada upah harta di sorga, nilai dari ketaatan saudara, nilai dari kemurahan hati dan pengorbanan bagi Tuhan. Ada upah pujian dari Allah, ada upah mahkota rohani, mahkota tidak binasa, mahkota sukacita, kebenaran, kehidupan, kemuliaan. Ada warisan kekal, ada tanggung jawab dalam kerajaan Allah, ada sukacita buah pelayanan, ada upah balasan pada kebangkitan orang benar, ada upah balasan atas pelayanan kecil dan tersembunyi, ada upah kemuliaan, hormat, dan damai sejahtera daripada Allah. Bahwa bentuk upah ini bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita itu ingin meraih keselamatan. Keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Keselamatan itu karena anugerah Allah kepada kita.
Tetapi dia bilang bahwa upah itu bukan tentang makan minummu di dunia, tetapi upah itu tentang penghargaan dari Allah, tentang apa yang kau jalani dalam kau memikul salib, di dalam engkau membayar harga, di dalam engkau setia dalam proses, di dalam engkau tetap berjalan dan melangkah akan situasi-situasi yang tidak pernah kau ingin alami, tetapi itu justru kau alami dan engkau bersedih tentang itu. Tetapi engkau tidak pernah mundur, engkau tidak pernah menyerah, engkau tidak pernah berkata, Tuhan, aku selesai denganmu. Tuhan, aku ingin jauh dari tanggung jawab untuk setia, untuk bertumbuh, untuk dewasa, dan untuk mengenal engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu sebabnya Tuhan Yesus selalu bilang, kamu tidak bisa menggantikan upah yang ada di depan sana dengan apa yang kamu kumpulkan yang ada di sini. Seorang muda, orang kaya yang bodoh, Yesus nasihatin begini, Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, aku mau mengikut engkau, aku ingin melihat keajaiban yang besar seperti yang pernah dia lihat. Tetapi Yesus bilang, oke, dia tes, juallah semua apa yang kau punya, ikutlah aku. Saudara-saudara, Yesus sebenarnya bukan ingin memiskinkan dia. Yesus bukan ingin memelaratkan dia. Yesus bukan ingin membuat dia menjadi menderita. Tetapi Yesus ingin mengajari bahwa apa yang kau kumpulkan ini bukan menjadi inti untuk kau menjamin, untuk kau sejahtera, untuk kau yakin kau bisa melanjutkan kehidupanmu. Tetap ikut aku. Itu adalah suatu inti daripada kehidupan. Sebenarnya saudara merancang yang bukan lagi merancang tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Sebenarnya saudara merancang dari hari ke hari untuk tuntutan-tuntutan yang saudara akan paksa diri saudara, paksa hati saudara, paksa semua diri saudara hanya untuk sesuatu yang dunia. Tetapi pernahkah saudara memaksa diri saudara, memaksa fisik saudara, memaksa roh saudara, memaksa semua kapasitas diri saudara untuk saudara berkata, Tuhan, tanggung jawabku secara rohani tetap juga aku akan jalankan, aku rampungkan, aku genapi sembari tanggung jawab yang telah kau percayakan selama aku di bumi, aku juga akan tanggung jawabi. Saudaraku yang terkasih, tetap melihat upah yang besar itu. Kita tidak pernah ingin mati di sini dan menjadi orang yang melihat bumi ini menjadi satu-satunya dan titik akhir daripada tanggung hidup kita. Tetapi kita bisa melihat upah yang ajaib. Dan penulis Ibrani itu sebabnya jangan kau lepaskan kepercayaan itu dari upah yang besar itu. Dengan pergumulan, dengan pilihan yang saat ini yang mungkin kau bisa tangkap dan ambil, itu tidak sebanding dan itu akan merugikan dirimu. Saudaraku yang terkasih, mengapa orang melepas kepercayaan padahal dia tahu sudah ada surga? Ini menjadi suatu pertanyaan yang begitu dalam dan tajam. Tetapi di sini kita lihat fakta-fakta kita bahwa ada orang, kenapa orang melepas kepercayaan dan padahal dia tahu ada surga. Yang pertama, bahwa dia tidak benar-benar percaya. Dan yang kedua, bahwa perubahan prioritas janji surga masih jauh. Dia bilang, lebih menarik dunia dibandingkan kenikmatan atau terikat pada hal-hal surgawi saat ini. Yang ketiga, bahwa pengalaman pahit dan menghancurkan. Bahwa penderitaan aku berat, Allah meninggalkan aku. Janji surga itu enggak jelas. Janji-janji Allah penyertaan berkatnya enggak jelas. Mending aku kepada dunia dan aku jauh dari Allah. Dan yang keempat, konflik tentang upah di sorga dengan upah yang saat ini. Ngapain aku jujur? Ngapain aku hidup benar? Ngapain aku punya kasih? Aku punya kebebasan, aku punya pilihan, aku punya kemandirian diri sendiri. Dan yang kelima adalah sorga tidak menjanjikan dan tidak menarik lagi bagi mereka. Ada banyak orang yang seperti jemaat-jemaat di perjanjian baru. Bagaimana Yesus datang? Kapan Yesus datang? Sorga itu membosankan, sorga itu melelahkan, sorga itu seperti apa yang diajarkan oleh dongeng-dongeng. Dan yang ketujuh, ada kebosanan rohani, bahwa dia lelah, nggak mampu, dia malas, doa udah susah, memuji Tuhan udah susah, tetapi butuh berkat Tuhan.
Dan yang ketujuh, merasa dihianati oleh Tuhan. Tuhan berkata, ya pasti akan digenapi, pasti akan diberikan, pasti akan dibuktikan. Dan ternyata Tuhan tidak memberikannya. Dan yang kedelapan, krisis bahasa agama. Bahasa agama ini, bahasa firman Tuhan udah gak nyambung lagi di pikirannya. Kalau berbicara tentang darah Yesus ditebus, lahir baru, Nikodemus terangkat surga, itu susah untuk dipikirkan, susah untuk ditangkap. Tapi kalau dibilang dikasih kau rekening, nanti ke rekeningmu 30 juta, cepat ditangkap. Kau akan menjadi, langsung nanti kau keluar dari tempat ini, di luar sana dikasih kau mobil, cepat ditangkap. Nanti kau pasti nikah, pasti acaramu 1 triliun, cepat nangkap. Tapi bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa firman Tuhan, susah kali mudeng, susah kali nangkap. Bahasa-bahasa beban kita yang biasa kita cepat menangkap. Saudara, kenapa banyak orang yang melepaskan kepercayaan itu? Karena begitu banyak pilihan, begitu banyak godaan, begitu banyak sesuatu yang membuat mereka untuk punya alternatif. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yosua 24 ayat 15, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Allah. Dunia ini memang ada begitu banyak situasi yang tidak terprediksi. Tetapi saya percaya jemaat-jemaat GBBOC nggak ada yang lapar, nggak ada yang nggak makan. Yang banyak itu keinginannya. Keinginan ketika sudah diberkati, itu yang membuat menjadi masalah. Itu sebabnya saudara dan saya di musim-musim ini, musim-musim saudara betul-betul mempersiapkan diri dalam hal hikmat kebajikan sudah diberikan kepada saudara, sehingga ketika situasi yang tidak saudara duga, saudara sudah dilatih oleh Allah. Secara finansial saudara sudah dilatih bagaimana memanage keuangan saudara. Secara roh saudara sudah dilatih bagaimana mendengar hal-hal ini dan itu, perang kiri kanan ini dan itu, naik tarif ini itu, ekonomi turun, harga-harga begini. Saudara sudah mempersiapkan diri, saudara tenang, saudara yakin Tuhan, engkau pasti akan memeliharaku. Mungkin gak dengan kami, tapi dengan orang-orang sekelilingku, engkau akan memberkati kami. Mungkin saudara juga mendengar tentang sakit ini, virus ini dan itu yang baru sekarang sedang mau merebak sana kemari. Kau percaya, jemaat GBBO saya percaya bahwa jemaat itu akan bilang, satu COVID yang lebih besar sudah kami lewati. Satu virus-virus yang baru ini, itu tidak mungkin bisa mencengkeram hati kami, bahkan memberikan kami ketakutan besar. Semoga kami percaya, hal yang lebih besar sudah Tuhan tolong. Hal yang kecil-kecil seperti ini, gak mungkin Tuhan tidak akan tolong. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, jangan engkau lepaskan kepercayaanmu kepada Allah. Dan orang yang membuang kepercayaan kepada Kristus, bahkan tidak mau melibatkan Yesus dalam hidupnya, sebenarnya sedang membuang satu-satunya jaminan yang sanggup menyelamatkan jiwanya. Sebab di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada pengharapan, dan tidak ada jalan kepada Bapa. Saya saudara menemukan, saya create foto ini, dan saya menemukan foto ini, saya menangis saudara. Ada begitu banyak mungkin saudara berpikir di dalam kebebasan saudara, aku gak perlu Tuhan. Dan Tuhan itu sudah manggil saudara, sini, sini, ayo. Dia lindungi saudara, Saudara seperti ngebut, saudara seperti mau menabrak apa saja, tapi dilindungi Tuhan untuk kebut, naik gas terus, tapi dilindungi Tuhan. Tetapi di sini saudara, Tuhan dengan sabar yang bilang, ayo nak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada sesuatu yang bisa menjamin di luar sana. Tetapi Kristus menjadi satu-satunya yang harus kita dekat ke sana, dan dekat ke sana. Dan yang kedua saudaraku yang terkasih, tetaplah bertekun. Tuhan segera datang. Bertekun ini sangat susah saudara. Orang bisa memulai dengan api yang begitu panas. Orang bisa mengumpulkan semua energi ketika di momen-momen tertentu
di mana dirinya dipublikasikan atau dirinya menunjukkan tentang siapa dia di hadapan Allah. Tetapi ketika mau bertekun, susah. Itu sebabnya kita harus betul-betul bisa bertekun. Anak kita mau bertekun, suami kita mau bertekun, istri kita mau bertekun. Kita bukan menjadi orang-orang yang susah untuk diurusi Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang keras kepala, yang mau diurusin oleh Tuhan. Kita mungkin bilang, Tuhan, gimana aku mau bertekun? Doamu gak dijawab-jawab. Dia udah tahu kebutuhanku, aku udah setia, masalah numpuk. Bagaimana mungkin aku bisa bertekun? Lama banget Tuhan kamu datang, aku udah capek. Beneran gak sih yang diomongin oleh Tuhan ini? Kali-kali gak bener nih, bohong nih. Dan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk saudara bisa lihat. Aku udah balas kebaikan kok yang datang gak baik. Aku udah balas kesetiaan kepada Tuhan kok datangnya gak baik. Itu sebabnya saudara, bertekun itu berarti melakukan kehendak Allah. Dan bertekun itu berarti mempercayai janji Allah yang digenapi bagi kita. Bertekun itu menyadari bahwa Yesus pasti akan kembali. Yakobus 1:22 berkata, janganlah kamu menjadi pendengar saja, sebaliknya kamu menipu diri sendiri. Tetapinya firman itu jadi, dan jangan kamu hanya mendengar saja. Roma 4:21, sebab segala sesuatu yang dijanjikan Allah, Ia sanggup menggenapinya. Matius 24:13, setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertekun itu sulit sekali. Sama seperti seorang petani. Kalau kita menjadi orang kota yang langsung melihat hasil, masuk ke satu pedesaan yang begitu luas ladangnya, saudara pasti akan menyerah. Saudara akan bilang, wah ini aku menanam padi, belum lagi membaca, belum memupuki, belum menanam bibit, belum lagi menunggu-nunggu, belum lagi mengusir hama, belum lagi mengamati pengairan, belum lagi cuaca, belum lagi ini dan itu. Dan saudara, di saat ketekunan ini dilatih, disinilah yang paling sering banyak orang menjadi kalah. Di sini paling banyak orang menjadi menyerah. Enggak, aku ragu sama rencana Tuhan. Enggak, aku mau pakai caraku sendiri. Enggak, aku mau sesuai dengan kemauanku. Aku mau seperti yang sudah kurancang. Ingat saudaraku yang terkasih, ketekunan itu adalah karena saudara sudah tahu akses khusus itu diberikan oleh Allah kepadamu. Kau tahu berterima kasih sama Dia. Kau tahu menghormatinya. Kau tahu bagaimana menempatkan Yesus dalam kehidupanmu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan ketika berhadapan dengan Yesus. Karena Dia sudah memberikan paresia itu, akses khusus itu masuk ke dalam hadirat Allah. Itu sebabnya saudara, ketika saudara bertekun, saudara harus bisa mengalami hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan itu sudah susah lagi saudara alami. Kalau kasih Tuhan itu sudah susah lagi saudara pikirkan. Kalau kebaikan Tuhan itu selalu hanya berbicara untuk uang, selalu hanya berbicara tentang harta, selalu hanya berbicara finansial, saudara, belum layak kita sebandingkan itu sama ketekunan kita sama Tuhan. Tuhan sudah bilang dalam pencobaan yang ketiga di padang gurun, ketika iblis mencobai dia, kau sembahlah aku, maka akan kuberikan semua kepadamu. Yesus selalu terus meneguhkan firman Tuhan berkata, firman. Sembahlah. Tapi kita saudara ingin cari-cari iblis. Mana dunianya biar ku sembah kau. Mana dunianya biar ku sembah kau. Sekarang saudara di Swiss ada begitu banyak anak-anak muda keluar dari gereja. Kurang lebih dari tahun 2003 sampai 2006, 100.000 orang-orang anak-anak muda Inggris dan sebagian orang-orang tua keluar dari gereja. Tahu kan karena apa keluar dari gereja?
Karena mereka tuh dipajakin. Dipajakin tuh 1-3%. Jadi Swiss itu adalah negara yang kuat tentang Kristen. Dan mereka tahu bahwa upah seorang pekerja itu harus besar. Dikasih besar, maka di Swiss besar upahnya. Tetapi di Swiss juga diterapkan, karena orang itu dikasih upah yang layak, maka orang itu juga harus punya tanggung jawab, beban kepada Tuhan. Dan melalui pemerintah 1-3%, dana itu dipotong dari gaji mereka dan dialokasikan untuk sosial, untuk ini, untuk itu. Dan anak-anak muda bilang, kami ateis, kami keluar. Banyak orang-orang tua bilang, kami mau meninggalkan Tuhan, kami mau meninggalkan Tuhan, kami nggak mau ini itu, kami nggak mau urusan ini itu, kami mau bekerja, kami mau punya uang, kami mau beli ini, mau beli itu, kami mau ini, kami mau itu. Bukankah Yesus sudah bilang, jangan kamu menambah masalah. Jangan sampai apa yang kau kumpulkan itu menjadi masalah bagimu. Masalah bagi anak cucumu, masalah bagi keluargamu, masalah bagi orang lain, masalah bagi banyak orang. Itu sebabnya saudara, jangan buat Yesus menjadi tempat yang paling, kalau bisa nggak nampak ya. Karena kalau nampak dia panggil dia. Jangan buat seperti itu. Kalau bisa Yesus itu di tempatnya paling jelas, paling cepat. Sehingga ketika kita diingatkan oleh Yesus, kita tidak sedang memandirikan diri kita, tidak sedang bilang, Tuhan, tapi lo urusin gue, lo kan udah ngasih hikmat sama gue, lo kan udah ngasih pengertian sama gue, yaudah lo tunjukkan aja, gue jalan sendiri. Nah, hikmat yang kau berikan itulah yang akan memandu hidupku. Tapi Tuhan bilang, lo kan gak mau tahu macam gue, lo kan gak mau bijaksana, lo kan gak mau kuasa macam gue mau kuasa, gue mau tahu, lo kan kagak. Bukan berarti ketika kau kasih hikmat kematahuan buku kasih sama karena enggak. Masih kita tuh dibelenggu oleh dosa. Itu sebabnya kau bertekun. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mungkin saudara menganggap ini sesuatu hal yang sangat biasa sekali. Karena apa? Sekarang orang pengen hal yang wow, mengejar sesuatu yang wow, akhirnya dasarnya itu hancur. Ada berapa banyak orang yang pagi-pagi betul-betul membaca Alkitab? Pasti kan langsung buka TikTok, kalau bisa rekaman apa yang orang ngomong salah kan gitu kan, atau saudara dengar puji-pujian apa udah selesai. Kita harus punya waktu pribadi sama Tuhan, karena musim ini kita nggak bisa prediksi, hari-hari ini kita nggak bisa tahu. Dan Alkitab menjelaskan ada 6 tokoh saudara dalam Alkitab yang menunjukkan ketekunan dalam pergumulan dan ujian mereka. Yang pertama adalah Ayub. Ayub itu menderita, kehilangan harta, anak dan kesehatannya, namun tidak meninggalkan Allah. Ada Yusuf, dia menghadapi pengkhianatan saudara-saudaranya, dia difitnah dan dia dipenjara sebelum ditinggalkan Allah di Mesir. Ada Paulus, bahwa dia menghadapi penjara, pukulan, kapal karam, aniaya, fitnah demi Injil. Ada Nuh, dia diejek, dia ditertawakan, bertahun-tahun dia dihina. Ada Yeremia, dia menyampaikan firman Tuhan, tapi dia ditolak, dihina, dipenjara, dibuang dalam sumur lumpur. Ada Ibu Maria yang diterjang, yang sudah berjuang mulai dari ia hamil dan sampai Yesus lahir sampai dia besar. Dia dihina dan Ibu Maria bilang, lihat anakmu itu nggak bisa ngapa-ngapain, buru-buru nyelamatin dulu, selamatin dirinya aja nggak bisa. Saudaraku yang terkasih, dalam 6 tokoh ini siapa yang saudara dalam keadaan saudara sekarang? Apakah Ayub? Apakah saudara seperti Yusuf sekarang? Apakah saudara seperti Paulus? Apakah saudara seperti Nuh? Apakah saudara seperti Yeremia? Apakah saudara seperti Yesus? Tetapi saudara, mereka menunjukkan ketekunan dalam pergumulan mereka. Mereka bukan hanya sekedar melihat
berkat Allah dan janji Allah yang pasti hebat akan digenapi kepada mereka. Tetapi Allah melihat proses yang mereka jalani, bagaimana respon hati mereka, bagaimana bentuk hati mereka. Apakah hati mereka tetap berkata, Tuhan, kami jalani sekalipun pergumulan ini berat, kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Kami percaya urapan-Mu, tugas yang mulia ini harus kami selesaikan dengan baik. Atau sudah sama sekali tidak sedang dalam banyak pergumulan, yang adanya banyak keinginan, tidak ada tanggung jawab Tuhan sama saudara. So tanggung jawab Tuhan sedang saudara lepas. Mungkin ini nggak ada saya Pak di sini Pak, karena saya mungkin ada di fasenya sebelah sini. Saya tentang tanggung jawab Allah. Lagi saya mau, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan tukar ketekunanmu dengan keluhan. Karena keluhan menutup pintu pertolongan, sedang ketekunan membukanya. Mereka yang bertekun, yang melangkah dalam doa dan kerja keras akan melihat waktu terlambat dan belum baik bagi manusia adalah waktu terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara harus sering banyak memuji Tuhan baik, Tuhan gembalaku, Tuhan Engkau setia, Tuhan Engkau mulia, Tuhan Engkau sungguh-sungguh aku percaya, Tuhan sungguh aku mujizat-Mu nyata, Tuhan rencana-Mu baik, Tuhan aku bersyukur dalam musim hidupku, Tuhan Engkau setia, kasih-Mu besar, Tuhan Engkau membantu, Engkau pelindung, Tuhan aku percaya Engkau sedang menghidupku. Tapi kalau kata-kata itu sudah tak sanggup lagi, saudara pikir, saudara sebenarnya sedang ada di luar daripada ketekunan ini. Jangan sampai ternyata akses khusus itu sudah di luar akses khusus surgawi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita melalui darah. Mungkin kita menjadi orang yang seperti Ayub yang ketika diejek, ngapain kau bangun batra di atas bukit? Ada aja kau ini. Ini aja kau ini Ayub. No. Ngapain kau bangun dari bukit? Ada aja. Ternyata ketika turun air baik, baru mereka pada bilang, tolong kami nu. Percuma kau anak Tuhan nu. Percuma kau nu, Nabi kau nu. Percuma kau nu dipilih khusus oleh Tuhan nu. Percuma kau nu, orang yang terus dekat dengan firman nu. Percuma kau nu. Nah, sebelum itu nu sudah bilang, ayo percepat ini kita bangun. Percepat ini kita bangun. Sebab air bah sudah akan mau datang selama 40 hari. Tapi terkadang saudara, kita lihat akhirnya yang harusnya bisa membangun cepat bertahun-tahun di balik. Karena cuma Sem, Yafet, istri-istrinya. Gimana nanti dari bawah sampai ke atas? Nah, mungkin perempuan itu pikul-pikul banyak-banyak kali ya, pasti sebatas dia makan. Tetapi di situ saudara harusnya cepat menjadi laba. Tapi situ tidak mengeluh. Sebab orang-orang yang sekitar udah gak mikir apa-apa, gak mau tahu apa. Tapi bilang, karena Tuhan sudah memberikan ini, saya paham jadi gak mau. Ini harus kita teruskan, jalankan. Pak, aku capek. Pak udah sore pulang lah. Ayo lah. Malam Pak, ayo. Pak udah dini hari, kita lanjutkan. Air bah sudah mau datang. Banyak saudara tidak mau lagi bertekun dengan begitu disiplin. Karena saudara sudah melihat mungkin pemeliharaan Tuhan yang sudah nampak. Padahal ada begitu banyak kekalahan orang, bukan karena tidak bisa beri apa-apa dengan duit, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan jiwa sekalipun ada duitnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu sebabnya bertekun. Disiplinkan dirimu seperti engkau disiplin banget untuk dunia. Disiplinlah untuk itu. Kadang kita tuh yang kerja
Mau kita itu bangun cepat apa segala macam. Tapi untuk Tuhan kita tuh, kita anggap gimana gitu. Jangan seperti itu. Tuhan gak suka seperti itu. Gak mungkin Tuhan suka. Bos saudara aja yang orang mungkin gak takut Tuhan aja gak suka. Apalagi Tuhan yang maha baik, yang maha berkenan untuk memberkati kita. Dia gak mau suka. Dan yang terakhir saudara, jangan nyerah apalagi binasa. Saudaraku yang terkasih, ini adalah salah satu yang paling sulit untuk saudara dan saya mungkin bisa tunjukkan dalam keseriusan. Ada begitu banyak orang saudara-saudara nyerah ketika mengalami hal-hal yang sulit bagi hidupnya. Next, mundur itu jangan terjadi secara tiba-tiba, saudara. Biasanya itu prosesnya itu bertahap. Yang pertama berdoa, makin jarang, ibadah, ditinggalkan secara perlahan, kompromi dengan dosa, cuma sekali, nggak apa-apa kan semua orang juga melakukannya. Mulai menyembunyikan identitas sebagai Kristen. Ketika bahas tentang kebaikan Tuhan, jangan bahas di sini lah. Ketika berbicara tentang Yesus, jangan bahas di sini lah. Ketika berbicara tentang setia, jangan bahas di sini lah. Akhirnya saudara, dia menutupi identitasnya. Akhirnya dia meninggalkan dunia. Yesus sudah mengingatkan, waspada dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pencobaan yang sering banyak yang menggoyang iman kita, yang menggoyang daripada hidup perjalanan dengan Kristus itu adalah keinginan kita. Kita yang mencobai diri kita. Kita akhirnya bilang, udahlah. Gak ada sekali Yesus, tetap Yesus. Gak ada cerita untuk aku kembali ikut Yesus. Aku mau ninggalin daripada Tuhan. Dan di dalam Tuhan, saudara, tidak ada zona abu-abu. Saudara mundur, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan saudara binasa. Saudara beriman, maka saudara hidup. Firman Tuhan menyatakan dalam Matius pasal 10 ayat 38, barang siapa mundur daripadaku dan tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 13. Tetapi barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Kemunduran itu bukanlah kelemahan kecil, tetapi perubahan identitas yang sangat fatal. Karena apa? Setiap orang dalam keinginannya, dia sudah tahu, diingatkan Roh Kudus di sini. Jangan kalau hal yang tidak baik. Lakukan kalau hal yang berkenan, benar di hadapan Tuhan. Dan kadang kita memilih, udahlah, aku mundur. Dan kita nggak tahu bahwa perkataan kita itu adalah sebenarnya perubahan yang sudah fatal di sini. Tapi kita berkata, enggak bisa kok, aku masih melayani kok. Enggak bisa kok, aku masih gereja kok. Enggak bisa kok, lah, semua aku salib-saliban kok. Aku ada ini tentang rohani kok, enggak. Tetapi sesuatu yang fatal itu sering tidak nampak di hadapan orang, tetapi ada di sini, saudara. Sampai Petrus berkata, setelah 3 kali dia menyangkal daripada Yesus, Tuhan menanya dia, Petrus, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi di situ Petrus sudah tahu, aku biasa itu orang yang cepat kali ngomong, ya. Aku teriak-teriak, tapi kosong. Aku lompat-lompat, tapi mati. Jiwaku mati, rohku mati. Aku seakan-akan tidak tahu jalan mana yang harus aku dapetin di dalam Tuhan. Aku nggak tahu diriku ini sekarang lagi di mana ini. Aku nggak tahu di mana aku berdiri.
Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau harus betul-betul bisa maju terus. Jangan ada kata mundur, apalagi binasa. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 tadi, sebab sedikit waktu lagi Tuhan pasti datang. Sedikit waktu lagi Dia tidak akan menangguhkan kedatangan. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Dan disinilah penghiburan yang paling kuat daripada Ibrani 10. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Ada pertanyaan seperti ini, saudaraku yang terkasih. Jika kepercayaan dilepas, apakah sama dengan melepaskan keselamatan? Alkitab dengan jelas, saudara, bahwa menyatakan orang yang benar-benar diselamatkan tidak mungkin murtad sepenuhnya kepada Allah. Dan Alkitab sudah menegaskan kepada kita bahwa orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan dipelihara Allah sampai akhir. Jika seorang itu murtad, maka itu bukti bahwa ia tidak pernah benar-benar diselamatkan. 1 Yohanes 2:19 menyatakan, mereka keluar dari kita, tetapi mereka bukanlah dari kita. Yesus meneguhkan dengan Yohanes 10:11 bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 29 sampai 28-29, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Roma pasal yang 10, tidak ada sesuatu pun dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi pasal 1 ayat 6, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Itu sebabnya kalau saudara kadang sering jatuh, itu bukan karena saudara murtad, bukan karena saudara meninggalkan Yesus sepenuhnya di hati saudara yang sudah mengakau, tetapi oleh karena keinginan daging yang menguasai kita, sehingga kita selama kita masih menjalani hidup, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi betul apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal yang 39, jika kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, kita tidak mungkin mengundurkan diri, kita tidak mungkin melepaskan kepercayaan dari hal-hal apapun. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu ketika engkau menyetir motor. Tetap harus kau bilang, Tuhan, aku percaya, aku selamat, aku akan sampai perlindungan Tuhan sempurna bagianmu dalam nama Yesus. Ketika engkau makan, engkau bersyukur, Tuhan, aku percaya berkat-Mu sudah kau sediakan di meja makan ini, di hal yang ini. Aku percaya engkau berkati dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau tidur, engkau berkati, perlindungan-Mu beribu-ribu laksa malaikat Tuhan memanggari rumah kami. Ketika aku bangun, aku dengan kekuatan baru dan berkat baru di dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau bekerja, aku percaya pekerjaanku engkau akan berkati, engkau akan lindungi, buat berhasil, jauhkan diriku dari malas di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara tidak bisa tidak melibatkan pada suatu kepercayaan yang terkecil pun, harus libatkan Tuhan. Itu sebabnya penulis Ibrani bilang, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Dan kita ke orang-orang yang percaya. Gak mungkin kita gak bertekun. Roh itu akan menggelisahkan kita. Sekalipun daging itu sedang menguasai kita, roh itu akan menggelisahkan kita. Firman itu akan menggelisahkan kita. Untuk kita betul-betul melihat bahwa akses khusus yang sudah diberi Allah itu bukan untuk kita menikmati hidup dengan aman, nyaman, tenang sampai kita mati. Mati dengan mulia, mati dengan sukacita tanpa ada tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Itu salah. Tuhan kita Yesus aja memikul salibnya sampai dia mati
Jangan saudara, murid-murid saja semua mati. Dan mayoritas mereka itu punya banyak beban tanggung jawab terhadap Tuhan dari pekerjaan. Jadi kita itu jangan berpikir, udah, aku sudah nyaman. Aku buat lagi Yesus itu di pojok-pojok yang sampai tak nampak. Karena kalau nampak aku panggil dia sini kau nampak. Karena dia kan kita. Kita adalah anaknya. Itu sebabnya saudara, jangan pernah mundur. Jangan pernah melepaskan. Di akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, setiap orang pernah berada di titik rendah. Saudara pernah di titik rendah kan? Saya juga. Tapi bedanya, yang menang itu tetap berjuang. Yang binasa itu memiliki menang. Karena di balik perjuangan menuju putus asa, saudara, menuju putus asa, ada Tuhan yang berdisikan aku belum selesai dengan itu. Amin. Saudara, ingat di akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, waktu tersisa. Yesus sekalipun saudara, Yesus itu belum datang sampai mulai Yesus bilang datang ketika murid-murid bukti itu dan murid dalam kita nggak boleh bilang Yesus ada, Yesus pasti. Sebab kita belum dan nggak boleh menjadi orang yang suka nyerah dan mengeluh. Selalu bilang Tuhan, aku percaya setiap orang punya masalah, hanya pergumulan. Mungkin di sini pergumulannya beda. Mungkin pergumulannya gimana nih rambutku, ku apain ya, ku panjangin kan, ku pendekin kan. Mungkin ada sedang orang bergumul parfum, ku beli yang mana yang harga 200.000, angka 300.000. Ada orang yang sedang bergumul, Tuhan ini gimana ya, pakaian ini gimana, warna ini apa ya? Ada mungkin bergumul, Tuhan gimana ya, makan anak-anakku ini gimana. Ada mungkin Tuhan gimana ya, kontrakan keluarga aku ini gimana, Tuhan pekerjaan aku ini gimana ya. Ada beda-beda. Tetapi